Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anita Ulfah, Fadila Normalia, Miftah Abdul Khalil, Muhammad Rosad, dan Rahmah. Yang terhormat kepada Bapak dosen pembimbing kami, Rida Nefizi MPD, dan teman-teman lokal E yang kami sayangi. Semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video ini, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pronouns. Pengertian pronoun. Pronouns atau kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda, noun, dalam bahasa Inggris, dan pronouns terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan fungsinya. Subject pronoun adalah pronoun yang memiliki posisi sebagai subjek dalam kalimat. Ingat susunan kalimat SPOK. Subject pronouns merupakan pronoun yang bertugas sebagai pelaku dalam sebuah kalimat. Dalam bahasa Inggris, ada setidaknya 7 subjek pronoun yang biasa digunakan untuk menyusun kalimat sempurna. Mereka adalah I, you, we, they, he, she, it, this, that, those, this. Intensive pronoun merupakan kata ganti yang digunakan untuk memberikan penekanan pada kata benda atau kata ganti pronoun lain. Intensive pronoun terdiri dari singular atau tunggal dan juga plural atau jamak. Bentuk plural atau jamak misalnya yourself, ourselves, dan themselves. Untuk bentuk singular atau tunggal misalnya terdiri dari myself, yourself, herself, himself, dan itself. Terima kasih. Yang ketiga, interrogative pronouns. Interrogative pronoun adalah kata ganti yang berfungsi untuk mengajukan pertanyaan atau digunakan untuk bertanya. Interrogative pronoun terdiri dari who, whom, whose, which, what. Who, siapa, subjek. Whose, milik siapa. Which, yang mana. What, apa. Whom, siapa, objek. Contoh, who did take my pencil? Siapa yang mengambil pensilku? Whose is this bag? Tas siapa ini? Which do you like? Yang mana yang kamu suka? What is that thing near your bike? Apa itu di dekat sepedamu? Whom do you pick as your dad? Siapa yang Anda pilih sebagai teman kencan Anda? Saya Rahmah, di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun yaitu kata ganti yang digunakan untuk menunjuk suatu benda, baik itu benda dekat ataupun benda jauh. Kata ganti yang digunakan di dalam demonstrative pronoun itu hanya ada dua, yaitu this and that. Dan setiap kata this and that itu memiliki bentuk lainnya. This bentuknya itu dash, and that bentuknya itu dash. Kita lihat yang pertama, yaitu this digunakan pada benda tunggal yang dekat. Kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia yaitu ini. Contohnya seperti this is my book. Ini bukuku. Lalu dash digunakan pada benda jamak yang dekat, lebih daripada satu. Contohnya seperti dash are my book. Ini buku-bukuku. Next, selanjutnya itu dash digunakan pada benda tunggal yang jauh. Kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia yaitu itu. Contohnya seperti that is Santa house. Itu rumah Santa. Lalu dash digunakan pada benda jamak yang jauh, lebih daripada satu. Contohnya seperti dash are our house. Itu rumah-rumah kita. Relative pronoun.
Relative pronoun merupakan kata ganti yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat dan menerangkan kata benda. Kata benda di sini bisa berupa orang, benda, hewan, dan sebagainya. Relative pronoun terbagi ke dalam 5 jenis, yaitu wo, whom, which, was, and that. Rumus relative pronoun: subject, verb, objek atau noun, relative pronoun, subjek, dan verb, atau subjek, relative pronoun, subjek, verb, keterangan, dan verb. Wo dan whom biasanya digunakan untuk orang. Which digunakan untuk menggantikan subjek dan objek yang berbentuk benda atau selain manusia. Bisanya berupa barang, peristiwa, maupun hewan. Was, pengguna was adalah untuk memberi penjelasan tentang kata benda, noun, dan pemiliknya. Relative pronoun was digunakan pada kata benda bersifat posesif atau kepemilikan. Ditandai dengan adanya kosakata seperti their, our, my, your, her, his, its. That, seperti halnya was, relative pronoun that digunakan sebagai kata ganti penghubung untuk benda mati dan makhluk hidup. Terkadang, kata that digunakan untuk menggantikan relative pronoun wo apabila menerangkan orang atau people. Baik, sekian. Terima kasih. Sampai sini presentasi kami hari ini. Jika ada kesalahan dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sesi tanya jawab.